Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk sedikit menyelami bagaimanakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memanage, mengendalikan emosional beliau baik ketika senang ataupun ketika sedih, marah, kecewa ataupun sedang bahagia. Karena dengan pengendalian diri inilah keberhasilan dalam mengarungi rumah tangga itu akan terwujud. Ketika mendapatkan kesusahan, musibah, mendapatkan hal-hal yang menyakitkan, maka kadangkala kita berputus asa, kadangkala kita bersedih, seakan-akan semua urusan kita telah berakhir, telah tertutup pintu kasih sayang Allah kemuliaan Allah. Akhirnya apa? Kita berputus asa, hanya dalam kesedihan. Karena seorang suami yang telah Allah pilih sebagai qawwam, Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang suami lelaki itu adalah seorang pemimpin yang bertugas untuk meluruskan, memimpin kaum wanita itu istri-istrinya. Karena mereka kaum laki memiliki kelebihan dalam urusan harta, mereka menafkahi, mereka memberi mas kawin, dan juga mereka memiliki kelebihan, kekuatan fisik, kekuatan mental, keberanian, dan keuletan. Dan mereka memberi nafkah. Dan kemudian kaum lelaki juga memiliki kelebihan dalam hal yang lain. Nah, ketika dalam kondisi musibah, kesusahan, lagi-lagi Nabi memberikan keteladanan yang luar biasa kepada keluarganya. Ketika salah seorang putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan seorang utusan menyampaikan bahwa salah satu putranya meregang nyawa, meninggal dunia. Itu cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada utusan putrinya tersebut, mengatakan, murha fal tasbir wal tahtasib. Perintahkan kepada dia agar dia sabar, agar dia tabah dan tahtasib, memohon pahala dari Allah Azza wa Jalla. Beliau tanamkan musibah bukan untuk diratapi, disesali. Karena musibah itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Semua itu telah berjalan sesuai dengan takdir. Untuk apa kita hanyut dalam kesedihan sampai misalnya memukul-mukul badan sendiri, merobek baju, menjerit histeris, atau menganggap bahwa dunia telah kiamat, gelap mata. Tidak sepatutnya seorang muslim melakukan hal tersebut. Karena matinya anak, matinya orang tua, matinya saudara, bukan berarti matinya kita. Tertutupnya pintu rezeki seseorang bukan berarti pintu rezeki kita juga ikut tertutup. Berakhirnya hayat seorang bukan berarti akhir dari kehidupan kita pula. Masing-masing akan menjalani takdirnya, suratan takdirnya. Sehingga kita harus tetap berada dalam kendali iman. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam wanita-wanita yang lepas kendali ketika mendapatkan musibah, bahwa ini bariun minas saliqati wal haliqati, bahwa aku berlepas diri dari wanita-wanita yang menggundul kepalanya ketika ditimpa musibah, atau saliqatu yang berteriak-teriak menjerit histeris. Kenapa? Karena itu tidak mencerminkan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi mencontohkan ini kepada keluarganya, kepada putrinya. Dalam lain kesempatan ketika putranya, yaitu Ibrahim alaihissalam, putra Nabi SAW, meninggal dunia. Putra beliau dari budak yang beliau miliki itu Maria Al-Qibtiyah, yang diberi nama Ibrahim, meninggal dunia di saat sakaratul maut, menjemput putranya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata sebagai tanda beliau bersedih. Maka sebagian sahabat bertanya perihal tangisan Nabi tersebut. Apalagi sebelumnya mereka telah mendengar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencegah atau melarang, mencela wanita-wanita yang saliqah, wanita-wanita yang menggundul rambutnya, atau haliqah, saliqah yang berteriak-teriak histeris. Dalam riwayat lain Nabi juga mencela wanita-wanita yang naihah, meratapi kematian seseorang. Namun ketika putra beliau meninggal, Nabi menangis. Kemudian beliau berkata, ya wahai Ibrahim, inna li firaqi la mahzunun. Wahai Ibrahim, sungguh perpisahan kita ini sangatlah menyedihkan. Kita sangatlah bersedih, berduka ketika harus berpisah dengan dirimu. Namun ketika ditanya kenapa harus menangis, Nabi menjawab sikap yang benar yang dilakukan oleh
seorang muslim ketika mengalami kesedihan, kesusahan. Innaha rahmatun. Wahai tangisan ini adalah implementasi dari kasih sayang seorang ayah. Dalam ayat lain beliau mengatakan, innal aina la tadma. Sungguh, kedua mata itu bisa saja menangis. Wa innal qalba la yahzan. Dan sungguh, hati itu tersayat-sayat pilu karena sedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Namun demikian, apapun yang terjadi, walaupun mata menangis, meneteskan air mata, hati bersedih, tidak menjadikan lisan kita sembrono, gegabah dalam bertutur kata, menjerit histeris. Tidak. Tetap saja apapun kondisinya, la naqulu illa ma yurdi rabbana. Kita tidak bertutur kata kecuali yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Itu mengatakan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikianlah sikap seorang muslim. Dinamika rumah tangga yang ada kenikmatan, ada kemudahan, ada kelapangan, ada suka, namun juga ada duka. Disikapi dengan kendali iman. Sehingga apapun yang terjadi, rumah tangga akan tetap berada di bawah bimbingan dan naungan agama Allah Azza wa Jalla. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.